Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, Shalom. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini, pagi yang indah ini Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan Yesus limpahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh berada di rumah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Mari kita akan pujikan pujian ini.
menyerahkan pribadi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Walaupun kita ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bersuka cita. Kita mau menaikkan satu pujian, kita mau persembahan, menyiapkan persembahan kita, menyiapkan hati kita untuk persembahan pagi ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan siapkan pikiran kita, jiwa kita. Mari kita akan renungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan. Semua dapat Kau lakukan.
Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bentar kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan, pujian kami, penyembahan kami, semuanya berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat menangkap, mengerti, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa dan masih dapat beribadah bersama-sama walaupun di rumah, walaupun keadaan tidak memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu, tetapi dengan kekuatan Allah kita dapat melakukannya dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bahas tentang karunia memberi, yaitu karunia di mana Allah memberikan hati kepada kita untuk rela, untuk berkorban, untuk menyerahkan apa yang ada dalam kehidupan kita, terutama hati kita, hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 bagaimana jemaat-jemaat di Makedonia dia memberikan sesuatu untuk banyak orang, untuk Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberi. Itu sebabnya akan kami bacakan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang terakhir, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bagaimana keadaan jemaat di Makedonia. Dia tidak kaya, dia tidak hidup dalam kemewahan, tidak hidup dalam kesukacitaan,
namun mereka hidup dalam berbagai penderitaan dan hidup dalam tekanan yang kuat, sehingga mereka seharusnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa bagi Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana jemaat-jemaat di Makedonia, dia memberikan apa yang ada pada mereka, bahwa pengertian memberi yaitu berisikan unsur mendermakan, membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sangat kekurangan. Kemudian di mana pengertian memberi yaitu keinginan untuk memberi demi kebaikan orang lain. Jadi memberi itu demi kebaikan orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini ada 5 hal yang perlu kita mengerti dalam ayat ini, yaitu memberi yang menyenangkan Allah. Itu berisikan 4 hal, saudara. Jadi memberi yang menyenangkan Allah. Yang pertama, bahwa ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Walaupun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tetapi mereka tetap ada sukacita mereka meluap. Dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi yang pertama, bahwa unsur memberi adalah sesuai apa atau sesuai dengan apa yang ada pada kita. Tidak memandang apakah kita ini ada ujian, penderitaan, kemiskinan, tetapi apa yang ada pada kita itulah yang kita berikan kepada Tuhan atau kepada orang lain. Jadi memberi adalah sesuai dengan apa yang ada pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di dalam berbagai pencobaan, penderitaan, mereka tetap ada sukacita dalam kehidupannya. Dan dikatakan di sini, mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang kedua, bahwa memberi itu ada rasa dorongan dari dalam, yaitu harus didorong perasaan, memiliki perasaan untuk berkorban. Jadi yang kedua, bahwa memberi adalah dorongan dari perasaan, dari hidup, dari hati ini untuk berkorban. Dan dikatakan jemaat di Makedonia, dikatakan di sini mereka sangat miskin. Ya. Mereka tidak memiliki apa-apa, katakan sangat miskin. Tetapi mereka memiliki kekayaan hati dan kemurahan hati untuk berkorban bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang memberi tidak harus memiliki segala sesuatunya. Orang yang mau memberi tidak harus kaya, tetapi memberi adalah dorongan dari dalam hati, dari perasaan untuk berkorban. Ya. Jadi orang kaya belum tentu mau berkorban kalau tidak didorong dari ketulusan, kemurahan hati untuk berkorban. Dan yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang ketiga, yaitu harus dengan kerelaan, ya, kerelaan dari hati yang murah
dari perasaan yang mau berkorban, kemudian dengan kerelaan hati. Kalau tidak rela, walaupun banyak harta, walaupun banyak berkat, kalau mereka tidak rela untuk memberi, itu jangan memberi. Ya, jangan memberi. Jadi dilayakkan untuk kerelaan dulu. Ya, kerelaan hati itu yang sangat penting. Apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan kehendaki, kalau itu bukan atau tidak rela dari hati yang paling dalam, maka pemberian itu tidak akan terjadi. Bagaimana kalau kita melihat kerelaan Abraham untuk menyerahkan, untuk mengorbankan anaknya yang satu-satunya. Kalau tidak ada kerelaan dari hati Abraham yang paling dalam, hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi Abraham dengan kerelaannya untuk berkorban apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Itu sebabnya pagi hari ini yuk kita belajar untuk memiliki kerelaan dari hati yang paling dalam untuk memberi bagi Tuhan. Dan dikatakan di sini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak hanya memberi secara materi, tetapi ayat yang keempat ini dikatakan juga untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Tidak hanya apa yang dimiliki, tetapi seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan, supaya dikatakan supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Tuhan menghendaki satu, apa yang kita punya, dan yang kedua untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Artinya apa? Artinya hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan untuk pelayanan bagi orang-orang kudus. Jadi pelayanan adalah suatu pemberian yang terindah dari kita orang percaya untuk pemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa beri apa-apa, aku tidak punya, berikan hatimu, berikan roh jiwamu untuk melayani Tuhan bagi orang-orang kudus. Jadi yang keempat dikatakan, dengan rela sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi pelayanan adalah pemberian dari kita orang-orang percaya yang terbaik bagi Tuhan. Maka dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Kemudian ayat yang kelima, terakhir dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Inilah yang diberikan, dikatakan di sini, mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan, dan mereka memberikan diri mereka, memberikan hidup mereka, memberikan pribadi mereka untuk, dikatakan di sini, memberikan diri pertama pada Allah, dan kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Berikan hidupmu, apa yang ada padamu, kepada Allah. Itulah yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan manusia. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus oleh Kristus dengan penderitaannya, maka memberikan diri mereka, memberikan hidup mereka, memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Di nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita.
Kemudian pemberian itu didorong dengan perasaan untuk rela berkorban dan dengan penyerahan diri kepada Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, biarlah kami dapat mendengar, kami dapat melakukan seperti yang kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami kerelaan untuk berkorban, baik apa yang ada pada diri kami masing-masing, supaya hidup kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk pemerintahan bangsa dan negara yang saat ini masih dilanda krisis ekonomi, krisis ketakutan karena COVID-19, krisis di mana kami tidak bisa berkumpul, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa beribadah di tempat-tempat ibadah. Tetapi kami tahu, jikalau Tuhan berkehendak, tolong Tuhan negeri kami, supaya negeri kami ini terbebas dari COVID-19, sehingga kami dapat melakukan aktivitas seperti semula. Berkati pemimpin negeri kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, biarlah mereka semua boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk memutus aliran COVID-19 dengan peraturan-peraturan, dengan perda-perda yang ada, supaya semuanya dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati di dalam segala usahanya, Tuhan menambah-nambahkan di dalam pendidikannya, Tuhan memberkati pendidikannya, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu di dalam pelayanan kami masing-masing. Mau berkati kiranya anak-anak-Mu Tuhan, mau berkati segala yang dilakukannya. Terlebih berikan mereka perlindungan dari segala penyakit. Berikan mereka damai sejahtera dan sukacita, sehingga saat mereka menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, mereka ada di dalam kuasa-Mu dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.